Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Marifat yang dimuliakan Allah, tema pada kesempatan kali ini yaitu mobil selalu ke SPBU untuk isi bensin. Sumber inspirasinya adalah pom bensin yaitu SPBU ya. Jadi seseorang yang mengendarai kendaraan mobil dalam perjalanan yang jauh atau beberapa kali perjalanan, tidak mungkin mobil tersebut akan terus-menerus berada di jalan. Suatu saat pada kilometer tertentu atau jangka waktu tertentu, mobil tersebut harus mampir masuk ke pom bensin atau SPBU untuk diisi bensinnya. Risalah ini mirip atau serupa dengan risalah dengan judul HP pun perlu dicas, hanya beda peralatannya. Kalau HP, handphone sebagai perangkat alat komunikasi, sedangkan mobil sebagai alat transportasi. Permasalahannya bagi kita hampir sama, bahwa kita tidak bisa terus-menerus beraktivitas menggunakan jasmani kita untuk urusan dunia. Nurani kita juga perlu makan, minum, perlu diisi dayanya. Hati nurani kita sebagai tempat masuknya sinyal atau cahaya nur dari Allah harus selalu dibersihkan sampai mengkilat. Karena sudah banyak berhala atau kotoran-kotoran hati yang menutupnya, sehingga ilham, petunjuk nur Allah tidak bisa masuk ke dalamnya. Ustaz Saifuddin Aman dalam buku Zikir Membangkitkan Kekuatan Basirah mengatakan bahwa makhluk hebat yang satu ini tidak disebut manusia karena fisiknya, dia disebut manusia karena jati dirinya, yaitu ruh, jiwa, dan akalnya. Jadi hakikat manusia atau jati diri manusia sebenarnya adalah roh, jiwa, dan akal. Sedangkan fisik atau jasmani itu adalah wadah raga atau kendaraannya. Selama ini kita hanya memberi makan, minum, dan menghiasi jasmani kita saja. Padahal diri kita yang sebenarnya adalah ruhani yang di dalam badan. Jasmani hanya kurungan atau kendaraannya saja dan akan berhenti sampai pada final destination atau tujuan akhirnya, yaitu di kuburan ketika manusia itu meninggal. Memang jasmani perlu makan, minum, pakaian untuk menambah kekuatan, bertahan hidup, dan menutup aurat. Tapi jasmani harus digunakan juga untuk ibadah. Rohani sebagai jati diri kita perlu makan, minum, berpakaian. Makan minumnya dengan berzikir, membaca Al-Quran, beramal soleh, dan sebagainya. Dan pakaiannya harus kita perjuangkan karena pakaian rohani kita adalah pakaian takwa, yaitu sebaik-baiknya pakaian. Sehingga rohani kita tidak telanjang atau berpakaian compang-camping. Bahkan para sufi atau orang-orang soleh yang kelihatannya berpakaian sederhana sampai ada yang, lusuh kelihatannya, tapi ternyata pakaian rohaninya adalah pakaian takwa sehingga dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kita selama ini hanya mementingkan pakaian jasmani lahiriah saja. Bahkan orang-orang yang mampu sampai gemerlapan pakaiannya. Tapi kita belum tahu pakaian rohaninya di mata Allah. Karena itu kita tidak boleh atau dilarang menghina, memandang rendah, sampai memicikkan mata atau membuang muka. Misalnya bila kedatangan tamu atau melihat orang yang berpakaian lusuh compang-camping. Mungkin dia bisa dikatakan pengemis atau bahkan yang sering kita ucapkan adalah orang yang kurang waras ya. Nah, kalau melihat pakaian dan penampilan sudah tidak baruan. Tapi kita tidak tahu dalam hatinya. Kalau terhadap pengemis atau orang yang datang ke rumah meminta sesuatu, kita usahakan dia pulang tidak dengan tangan hampa. Apakah dengan memberikan uang, segelas air, atau apa saja semampu kita. Kalaupun kita tidak mampu, lebih baik kita ucapkan maaf dengan sopan. Karena pemberian yang diiringi dengan kata-kata kasar atau menyakitkan sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik kepada rohani sebagai jati diri kita, rohani kita perlu daya dan juga sinyal supaya hati nurani yang ada di tubuh kita bisa selalu berhubungan, berkomunikasi dengan penciptanya, sehingga kita selamat, tidak tersesat dunia maupun di akhirat nanti. Sekali lagi hati nurani harus bersih supaya sinyal atau nur dari Allah bisa masuk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu bisa berkarat dan pengkilatnya adalah membaca Al-Quran, mengingat mati, dan menghadiri majelis-majelis zikir. Oleh karena itulah sesibuknya kita harus bisa mengatur waktu, mengalokasikan atau menginvestasikan waktu secara rutin untuk mampir menghadiri majelis zikir atau mengadakan kegiatan zikir sendiri di tempat kita. Oleh karenanya belajar dari kendaraan mobil yang tidak bisa jalan terus-menerus non-stop, yang pada kilometer tertentu atau waktu tertentu harus mampir ke SPBU untuk isi bensin. Begitu juga dengan diri kita harus mampir ke majelis zikir dan majelis ilmu supaya kita bisa membersihkan hati nurani kita untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tuh tips ya, tugas perilaku sehari-hari atau PR buat kita amalkan ya. Jadi sesibuk-sibuknya kita mengerjakan aktivitas dunia, kita harus dapat menyisihkan, mengalokasikan atau menginvestasikan waktu secara rutin untuk mampir menghadiri majelis zikir dan majelis ilmu untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, kedekatan, dan marifat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat marifat yang dimuliakan Allah.
Semoga tema pembahasan pada hari ini bermanfaat buat kita ya, yang selalu sibuk dengan urusan dunia, urusan jasmani kita, sampai lupa dengan urusan rohani kita yang nanti akan kembali kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.